Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai semua aktivitas kami, sertai bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga dan yang keempat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percaya kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hati yang teguh. Oleh karena kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang teguh, tidak terombang-ambing ke sana kemari, tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sepanjang aktivitas kita. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, hati yang teguh dijagai dengan damai sejahtera. Jikalau kita mengingat dan cenderung mengingat damai sejahtera, di situ ada tujuan kita semua. Kita semua menginginkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab itu ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu yang singkat, bukan saat kita membutuhkan pertolongannya, bukan saat kita mengalami kelemahannya. Karena Tuhan itu ada gunung batu yang kekal, gunung batu yang teguh, yang kekal untuk selama-lamanya. Di sini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki dan ada pada Tuhan, disitulah Tuhan memiliki satu kekokohan yang luar biasa, satu komitmen yang teguh untuk memperhatikan dan memelihara kehidupan kita. Hati yang teguh dijagai dengan damai sejahtera. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah iman percaya kita kepada Dia yang selalu menolong dan menyelamatkan kita? Kita sudah memiliki satu kepercayaan yang sungguh, dengan hati yang teguh, dengan hati yang kokoh. Percaya kita kepada Dia, karena hanya Dialah satu-satunya gunung batu yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari seringkali di dalam kehidupan kita mengalami banyak kelemahan, terombang-ambing dengan situasi dan keadaan yang ada. Namun pagi hari ini firman Tuhan menunjukkan dan mengingatkan pada kita wajib memiliki hati yang teguh. Itulah kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan di dalam Amsal pasal yang 4 ayat yang ke-20
sampai dengan yang ke-23. Mari kita baca. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan juga mengingat kepada kita, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Itu yang Tuhan minta, agar kita memiliki hati yang teguh, hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagai kesaksian sudah saya dengar, berbagai cerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang percaya sudah banyak saya dengar. Namun kadang-kadang kesaksian itu hanya merupakan satu yang cukup kita dengar di telinga kita. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan pada kita agar kita memiliki hati yang teguh, berharap kepada Dia. Itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, bagi mereka yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Itu akan memiliki satu kehidupan, akan memiliki kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan selanjutnya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati adalah merupakan sentral dari kehidupan kita. Hati ini merupakan bagian daripada hidup ini yang memiliki satu sifat. Kemana kita mau membawa hidup kita ini? Masihkah kita menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam hidup ini? Kita masih memiliki hati yang teguh, berharap kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan firman Tuhan, agar firman ini selalu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati dan pikiran kita, mengendalikan setiap langkah kita dengan satu komitmen yang jelas. Firman Tuhan mengatakan, hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kita hidup tidak berjalan sendiri. Kita adalah orang yang tidak mampu. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, jikalau kita memiliki hati yang teguh, iman yang sungguh, percaya yang sungguh, hanya kepada Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjagai kehidupan kita dengan damai sejahtera. Bukankah satu sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini firman Tuhan. Ini yang sudah kita dan saya alami di dalam hidup ini. Saya selalu belajar membawa hidup ini takut akan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita harus dapat menaruh iman percaya kita dengan sungguh. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong di dalam segala kesulitan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kesukaan, hidup penuh dengan pengharapan yang teguh. Karena kita harus tahu dan wajib tahu, Tuhan adalah gunung batuku yang kekal, yang tidak tergoyahkan, gunung batu yang kokoh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan itu mencintai dan mengasihi hidup kita. Kita semua manusia, ada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun kenapa Tuhan masih mau menyelamatkan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, mengorbankan anak yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita yang termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan sudah panggil kita. Dan Tuhan sudah memiliki rencana keselamatan bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang indah, yang singkat, ya pada pagi hari ini lewat renungan Mana Rema GPPS, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu taburan yang sangat menyejukkan hati dan iman kita pada pagi hari ini, agar kita boleh kembali tahu lewat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan begitu cinta kepada kita. Tuhan selalu ingin membekali kita. Tuhan ingin selalu mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Milikilah iman yang teguh, milikilah hati yang teguh, selalu berharap kepada Dia, selalu menaruh masa depan kita di dalam pimpinan dan kasih-Nya. Karena firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kita ini dijagainya dengan damai sejahtera. Karena kita memiliki iman dan berharap kepada Dia yang memiliki damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Di dalam kehidupan kita ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, senantiasa Tuhan tetap menyertai sepanjang kehidupan kita dan selalu membekali kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita letakkan sepenuh hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Dia, dan milikilah hati yang teguh, iman yang sungguh, agar hidup kita boleh lebih hari, boleh lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat firmanmu pada pagi hari ini, yang sudah menyegarkan hati dan pikiran kita kembali, agar kita boleh tetap memiliki iman yang teguh, berharap kepadanya, karena Engkaulah batu karang yang teguh, yang boleh menjadi tumpuan dasar kehidupan kita semua, agar kita boleh menjadi orang-orang yang tetap percaya, memiliki hati yang penuh damai sukacita, dan kita boleh selalu membawa hidup kita berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami semua Tuhan, bagi kami yang lemah, bagi kami yang sudah undur, ya Tuhan tetap akan panggil kami semua kembali, agar kami boleh tetap memiliki iman yang teguh, percaya yang sungguh kepadamu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.